Ini panen tanaman yang sudah usia 8 tahun lebih. Sebentar lagi 9 tahun ya. Tuh. Nih contoh buahnya. Sepertinya sih naik ini timbangnya. Tumpuk buahnya seperti ini. Wis. Mantap. Tuh contoh tanamannya. Stok buah aman bro. Yang terpenting stok buahnya ya. Oh yang ini ada terus, yang ini setiap orang bikin video. Stok buah aman. Ini pupuknya cuma 6 kilo. Terkadang adalah 7,5 kilo. Ya. Mampu juga dia menghasilkan buah seperti itu tadi. Halo teman-teman. Nah, baiklah. Berikut saya akan tunjukin contoh tanaman yang sudah mencapai usia hampir 9 tahun. Barusan saya keliling-keliling di lokasi yang ada di belakang kita itu. Nah, jadi di sini saya menyampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman kita, para sahabat petani mandiri, tetap semangat untuk merawat kebunnya. Nah, jadi menurut saya ya, ini khusus untuk petani mandiri ya, yang boleh dikatakan pendapatan pas-pasan, seperti saya lah contohnya. Nah, tanam kelapa sawit itu tidak tergantung dari pupuk. Ingat itu, tidak tergantung dari pupuk. Ya betul, kalau dipupuk pasti hasilnya wow. Nah, cuma sekarang kan udah canggih ya, di Google itu ada standar direkomendasikan. Ya, tapi kalau kita mengikuti standar itu, ya teman-teman mungkin ngeri dengarnya ya, dosis pupuknya per pohon per tahun itu butuh berapa. Ya, tapi itu bisa kita plesetin dikit supaya jangan sampai tanaman kita tidak dipupuk. Ini dosis jujur saja ya, 2 tahun yang lalu saya cuma mampu 6 kilo. Dari tahun yang belakang ini kemarin, dari usia 8 tahun sampai 9 tahun, saya cuma menggunakan dosis 7,5 kilo. 7,5 kilo ya. Nah, dicatat. Dolomit cuma 2 kilo, NPK-nya 7,5 kilo, borak 100 gram per pohon per tahun. Bisa jadi hasil seperti ini. Nah, lumayan kan? Ya misalnya tidak mampu, ya teman-teman bisa menggunakan dosis 6 kilo. Saya pernah coba masalahnya. Jadi dosis 6 kilo itu, ya pokoknya kalau dosisnya minim maksudnya, itu dilakukan sering-sering. Ya, biasanya 3 kali, lalu kita lakukan 4 kali per tahun. Nah, tapi jangan salah, cara tebalnya itu ditebar hati-hati dengan cara ditebar merata. Nah, nanti akan saya tunjukin contoh bekas saya mupuk dan contoh tanaman yang ada di sekitar sini supaya teman-teman bisa melihat perkembangannya apa adanya ya. Di sini kita tidak menakut-nakuti dan tidak juga menceritakan hal yang muluk-muluk, supaya kita fair ya, standar kemampuan kita, supaya tanaman sawit kita bisa tetap berjalan. Nah, ini usianya sudah hampir 9 tahun, saya katakan 9 tahun aja ya. Tapi saya lihat perkembangannya masih aman. Yuk kita saksikan di lapangan biar lebih puas. Karena kalau tidak disaksikan di lapangan sama-sama, kita tidak puas kalau hanya lewat omongan saja. Oke? Nah, berikut akan kita saksikan sama-sama. Ini kebetulan lagi panen ya. Nah, jadi ini hasil buah yang kita dapatkan pada hari ini. Ini selalu dapat seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri stok buah yang ada di pohonnya itu menandakan tanaman ini aman ya. Tuh. Seperti itu. Kebunnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan trik-trik
supaya ini yang mudah diikutin saja ya. Ya kalau mau mengikuti cara ini, ya karena kita kan punya cara masing-masing. Nah ini contoh buahnya. Kita cek dulu. Supaya tidak hanya ngomong kata teman-teman. Kita ini berbagi hal yang ada di lapangan ya, fakta ya, kenyataan yang ada. Ini supaya tidak dibilang mengada-ngada. Nah, kita cek dulu contoh buahnya dan hasil buah yang kita panen. Ini rata-rata ya, menurut saya rata-rata ini di blok yang ini. Tuh, ada 1 tandan, 2 tandan itu udah biasa lah ya, seperti ini. Udah diangkut juga tadi oleh anggota kita, tuh tumpukan buahnya. Tuh. Nah, jadi apa saja Bang rahasianya? Pupuknya kurang tapi masih bisa menghasilkan buah seperti itu. Nah, simak terus video ini. Nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman trik-trik perawatan yang wajib dilakukan. Cuma yang nama bertani itu ya seperti kita bekerja dengan orang ya, diperlakukan yang pertama jejak kaki kita ya, jejak kaki kita harus dibanyakin di lapangan ya. Jangan kita saking rajinnya lalu mengerjakan sesuatu yang aneh-aneh ya, karena tanaman kelapa sawit nih dia tidak butuh yang aneh-aneh. Dia maunya hanya dirawat, dibersihkan sekitar piringannya, sekitar jalurnya ya. Ya udah, dia mau cuma seperti itu. Nah ya, seperti ini. Oke, berikut akan kita bahas trik perawatannya. Ini terutama di pengendalian gulma ya. Kita hanya fokus membasmi yang namanya anakan kayu. Ya memang di kebun ini masih ada anakan kayu dikit-dikit ya. Nah, jika ada semak seperti ini, rumput-rumput ini jangan dibasmi tuntas. Ini fungsinya untuk menutup tanah supaya tanah ini tetap terjaga dan tetap lembab. Nah, tanam kelapa sawit maunya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pucuknya ya. Kalau daun-daunnya masih seperti ini berarti aman. Ya tandanya pupuk ini masih cukup ya, walaupun dosis yang minim tadi. Nah, sedangkan cara menebar pupuknya itu ada 2 cara. Tebar keliling dengan jarak 2 meter arah luar dengan digali, dicangkul di pocket maksudnya ya. Nah, dibenam. Itu kisaran 5 sampai 6 lubang. Ya, tapi kalau kita di sini sih cuma dengan cara ditebar di bagian piringannya saja. Nah, ini video agak panjang dikit ya. Tapi kita membahas tentang ini dulu. Penyusun pelepah. Penyusun pelepah. Ini sangat penting. Ya bisa teman-teman bikin 2-1 ya, tapi kalau saya sukanya 1-1. Ya kenapa 1-1? Supaya kelembapan tanah ini terjaga ya, terjaga. Dan juga di saat manen nyusun pelepah itu lebih mudah, tidak jauh mengangkatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ya karena tanaman di usia seperti ini itu rumput tidak mau tumbuh lagi ya, maka kita menggunakan pelepah ini tadi untuk menutup tanah ini supaya dia bisa tetap lembab apalagi musim kemarau. Nah, ada lagi tentang bagaimana cara panen. Nah, ini yang direkomendasikan oleh PPKS. Kita harus menjaga songgo yang dinamakan terkadang songgo 2, ada yang songgo 1. Nah, jadi di bawah 9 tahun itu usahakan jangan turun buah, turun pelepah ya. Nah, ini tanamannya agak rapat jadi pelepah tidak bisa membuka. Usahakan ya, itu yang terpenting. Nah, ketika udah seperti ini, udah ada yang egrekan, ya mau tidak mau lah turun buah, turun pelepah. Itu pun seperlunya saja ya. Kalau tidak perlu biarkan saja. Nah, jadi daunnya bisa tetap hijau seperti ini. Nah,
yang sering bikin kita gagal itu di sini. Yuk, kita lanjut ke ujung sana. Nah, misalnya memiliki lokasi yang seperti ini. Ini terendam ini dulunya nih. Tuh teman-teman bisa lihat. Ini pasirnya putih lagi ya. Ini faktor pembatasnya ya. Nah, jadi jangan mengatakan kurang pupuk. Ya, perhatikan juga. Seberapa banyak pun pupuk yang kita tebar, kalau airnya ini tidak dibenahkan, ya misalnya buat parit pembuangan ya, atau dicangkul manual, supaya sekitar tanaman ini tidak terendam lagi pangkal pohon ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita coak kalau tidak ada pembuangan supaya airnya bisa ngumpul di situ. Jadi tempat yang kita pupuknya itu, pupuk kita tidak hanyut. Nah, nih sangat penting itu. Ya, ini lokasi yang bikin kita sering gagal itu. Ini dulunya tidak ada hasil yang di sekitar sini. Oh, itu mandi pula dia di situ. Nah, sekarang ada buahnya tuh. Ada hasil. Yuk kita lihat di situ. Ah tuh. Ada buah ya. Walaupun lokasinya seperti ini. Udah mulai pulih. Cuma yang di bagian seperti ini dia agak lambat ya, agak lambat. Lambat berhasilnya. Nah, karena kita waktu itu mampunya kan membuat salur ini cuma pakai cangkul manual ya. Nah, seperti ini. Yuk kita cek contoh buahnya yang ada di sekitar sini. Tuh, lumayan. Ada hasil. Ini udah diangkut tadi tuh bekasnya. Nah, masih ada stok lagi. Ya, memang dia agak menguncup. Ya karena itu pupuk kita tebar itu banyak lari, hanyut ya. Nah, pohonnya pun agak rendah. Nah, kalau tempat seperti ini tidak dibenah, tentu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, ini tidak bisa langsung dipupuk begitu saja ini. Ini akan buang-buang pupuk. Ya karena saya ada ngalami dosis sama dengan yang di depan tadi ya. Pupuknya sama, perawatannya sama. Tapi ini hasilnya kurang ya karena itu tadi. Ya karena lokasinya berpasir dan juga terendam air, pangkal tanamannya. Ya apalagi misal di gambut. Nah itu kita tidak membicarakan gambut. Ya karena petani biasa itu jarang ya menanam sawit di lokasi gambut. Nah jadi itulah yang terpenting ya. Nah, kalau untuk penebaran pupuk seperti apa? Yuk kita cek bekas yang kita tebar. Tuh, yang coklat-coklat tuh ya. Nah itu berjarak 2 meter dari pangkal pohonnya ya. Nah, adapun misalnya kalau betah ya, di samping rumpukan itu. Nah, itu lebih bagus lagi. Karena pupuk sukanya itu di tempat yang lembab. Terlalu basah dia tidak suka, terlalu kering pun dia tidak suka pupuk itu. Karena akarnya itu disitulah yang lebih banyak ya di tempat yang lembab. Nah, sebenarnya akar tanaman sawit ini yang mempaat pupuk yang kita tebar ya. Nah, jadi kita lihat dulu seperti apa fisik tanahnya ya. Nah, ya kiranya sesuai pupuk apa yang harus kita gunakan. Nah, kita tidak bisa ngotot harus pupuk ini, harus pupuk ini. Ya kalau tanahnya tidak sesuai kondisi tanahnya ya, ya tentu akan buang-buang biaya ya. Nah, nih membuktikan bahwa tanaman ini boleh dikatakan masih bisa diharapkan walaupun dengan dosis yang cuma segitu doang tadi ya. Nah, berbeda halnya misalnya dosis sudah 9 kilo sampai 12 kilo itu sih itu tidak perlu dibahas lagi itu sekelas PT itu. Sekelas yang berduit itu beda itu ya. Nah, jadi ini. Jadi lumayan ya hasil panennya, teman-teman bisa lihat. Yuk kita cek buah itu. Itu kayak banyak kali itu. Tuh. Semua berbuah ini. Tenang sudah. Daunnya pun aman ya. Nah, itu tadi asalkan tetap dipupuk walaupun sedikit ya. Ya, misalnya habis manen langsung kasih sekilo. Habis manen kasih sekilo. Pas 3 kilo hentikan dulu ya, tunggu ada duit lagi. Nah, jadi
Pas misalnya udah ke 6 bulan lagi, sekilo, jatuhnya 6 kilo juga ya. Yang penting total per tahunnya yang kita hitung. Ingat itu, total per tahunnya. Bukan kita menghitung jeder 3 kilo, ya tapi sekali doang setahun. Itu yang pasti tidak bisa menghasilkan apa-apa itu. Hanya sekali lewat doang ya. Nah, tuh ya, seperti itu menurut pengalaman saya. Oke, seperti inilah contoh tanaman sawit, pupuknya minim tapi masih bisa menghasilkan. Jadi untuk teman-teman sahabat petani, tetap semangat merawat dan mengurus kebunnya supaya bisa masih tetap berbuah seperti ini. Ya, saya tidak ngomongin bahwa kebun ini bagus, ya cuma kebun ini bisa memberikan saya bisalah untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari. Oke, sukses untuk para sahabat petani kelapa sawit.